Oke, baik. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada presentasi kali ini, saya akan mengajak kita semua untuk melihat materi yang akan saya presentasikan, yaitu aritmatika sosial dengan judul materi keuntungan atau laba dan kerugian. Dengan saya, Margareta Litwinalisu dengan NIM 22010300059. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat memahami pengertian aritmatika sosial, baik itu harga jual, harga beli, keuntungan, dan kerugian. Yang kedua, siswa dapat menganalisis dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aritmatika sosial. Yang ketiga, siswa dapat menentukan rumus harga yang berhubungan dengan aritmatika sosial, baik itu merupakan harga jual, harga beli, keuntungan, dan kerugian. Oke, ayo kita belajar. Harga beli vs harga jual. Harga beli atau disingkat HB merupakan harga barang atau produk saat dibeli. Sedangkan harga jual atau HJ merupakan harga barang atau produk saat dijual. Yang pertama kita akan belajar tentang keuntungan atau laba. Keuntungan atau laba adalah selisih dari harga penjual dengan pembeli, di mana harga penjualan lebih besar daripada harga pembelian. Ingat adik-adik, keuntungan itu adalah harga penjualan lebih besar daripada harga pembelian. Ingat rumusnya, rumus dari laba atau keuntungan adalah harga jual dikurang harga beli, atau HJ dikurang HB. Kita singkat saja HJ adalah harga jual, sedangkan HB adalah harga beli. Jadi HJ dikurang HB. Baik, yang kedua adalah persentase laba, yaitu jumlah persentase dari keuntungan atau laba. Rumusnya bisa kita lihat bersama, persen laba sama dengan laba dibagi HB. Apa itu HB? Seperti slide awal, HB merupakan harga beli. Berarti laba dibagi harga beli dikali dengan 100%. Sudah mengerti adik-adik? Sekarang untuk mempermudah kita mengerti, mari kita memecahkan soal latihan. Ayo kita latihan. Brian membeli sepasang sepatu seharga Rp180.000, kemudian menjualnya kembali seharga Rp210.000. Berapa keuntungan yang didapat Brian dari penjualan sepatu? Oke, baik. Ayo pecahkan. Ingat, diketahui harga beli sepatu yang dibeli oleh Brian sebesar Rp180.000, bisa dilihat di slide awal. Sedangkan harga jual sepatu yang dijual oleh Brian adalah Rp240.000. Baik, boleh kita lihat bersama. Bisa diingat adik-adik, rumus laba atau keuntungan yaitu HJ dikurang HB atau harga jual dikurang harga beli. Tinggal kita masukkan rumus adik-adik. Ingat, Rp240.000 atau harga jual dikurang Rp180.000 atau harga beli menghasilkan sama dengan Rp60.000. Jadi, keuntungan yang didapatkan Brian dari hasil penjualan sepatu adalah Rp60.000. Bisa dicatat adik-adik, Rp240.000 dikurang Rp180.000. Sekarang kita akan menghitung persentasenya. Ingat, diketahui harga beli sepatu yang dibeli oleh Brian sebesar Rp180.000. Bisa dilihat di slide awal. Keuntungan diperoleh setelah kita mengerjakan sebesar Rp60.000 ya keuntungannya di slide yang awal. Ingat, bisa diulang di slide awal tentang persentase laba. Rumusnya yaitu keuntungan dibagi dengan HB atau harga beli dikali dengan 100%. HB adalah harga beli adik-adik. Sekarang persen laba adalah Rp60.000. Kenapa Rp60.000? Karena keuntungannya ada Rp60.000 setelah diketahui. Bisa adik-adik lihat, harga beli sama dengan Rp180.000 dikali dengan 100% sesuai dengan rumus. Tinggal kita masukkan saja adik-adik. Bisa adik-adik
kerjakan sendiri 60.000 per 180.000 dikali 100%. Di sini saya mendapatkan 600 buat 18. 600 bagi 18 menghasilkan 33,3. Jadi, persentase laba atau keuntungan yang diterima oleh Brian sebesar 33,3%. Sudah mengerti adik-adik tentang laba atau keuntungan? Sekarang, baik, mari kita lihat tentang kerugian. Apa itu kerugian? Kerugian adalah selisih dari harga penjual dengan pembeli, di mana harga penjualan lebih kecil daripada harga pembelian. Berarti ingat di sini adik-adik, harga penjualan lebih kecil daripada harga beli. Atau dengan kata lain, harga beli lebih besar daripada harga jual. Ingat rumusnya, rugi sama dengan harga pokok atau ingat ya, harga pokok ini adalah harga beli dikurang dengan harga jual. Bisa disingkat dengan HP dikurang HJ atau bisa disingkat HB dikurang HJ. HP dan HB ini sama saja adik-adik, harga pokok harga beli dikurang dengan harga jual. Sekarang kita akan belajar tentang persentase kerugian, yaitu jumlah persentase dari total kerugian. Ingat, persen kerugian sama dengan rugi dibagi dengan HB. HB apa adik-adik? Harga beli dikali dengan 100%. Sudah ingat adik-adik? Bisa diingat kembali. Oke. Agar lebih mudah mengingat, mari kita latihan dengan soal cerita. Priska membeli sebuah sepeda seharga 3 juta rupiah. Setahun kemudian, dia menjualnya seharga 2.400.000. Berapa persen kerugian Priska dari hasil penjualan sepeda? Oke, ayo kita pecahkan. Ingat, diketahui harga beli sepeda yang dibeli oleh Priska sebesar 3 juta dan harga sepeda yang dijual oleh Priska sebesar 2.400.000. Bisa lihat di slide awal adik-adik. Nah, sekarang ingat rumus kerugian adalah HB dikurang HJ, di mana adalah harga beli dikurang harga jual. Bisa diingat oleh adik-adik. Sekarang harga belinya adalah 3 juta, sedangkan harga jualnya adalah 2.400.000. 3 juta dikurang 2.400.000 bisa adik-adik kerjakan, ya, bisa adik-adik cakar atau lihat kembali. Dia akan menghasilkan 600.000. Jadi, jumlah kerugian yang didapatkan Priska dari hasil penjualan sepeda adalah 600.000. Jadi kerugiannya adalah 600.000 ya adik-adik. Baik, mari kita menghitung persentasenya. Diketahui harga beli atau HB sebesar 3 juta, di mana sepeda yang Priska beli adalah sebesar 3 juta rupiah. Kerugiannya yang setelah kita hitung tadi sebesar 600.000. Bisa kita ingat adik-adik rumus persentase rugi, yaitu kerugian dibagi dengan HB atau harga beli dikali dengan 100%. Baik, persentase rugi adalah 600.000 sebagai kerugian dibagi dengan 3 juta sebagai harga beli dikali dengan 100%. Bisa adik-adik kerjakan. Di sini saya sederhanakan 600.000 dan 3 juta dengan 100%, yaitu dibagi dengan 100 menghasilkan 600 dibagi dengan 30 menghasilkan 20. Bisa adik-adik coba di rumah, 600.000 per 300.000 dikali dengan 100%. Bisa adik-adik sederhanakan dengan 100 ya. Silakan dicoba di rumah ya adik-adik. Baik, jadi persentase kerugian yang diterima oleh Priska sebesar 20%. Sampai sini sudah mengerti adik-adik? Semoga bisa dimengerti ya. Baik, terima kasih sudah menonton.